sih tugasnya harus buat tugas video? Mana kamar berantakan lagi, males banget lagi beresinnya. Aduh, lihat baju-baju berantakan. Udahlah, mending besok pagi aja aku kerjain sambil buat video di email lagi. Tahukah kamu, tumpukan baju bisa menjadi pemicu nyamuk untuk bersarang. Iya kan, kok yang nyamuk. Aduh. Iya nih, besok lagi. Malah aku tugas kuliahnya banyak lagi. Yuk kita pergi makan yuk. Ya aku juga belum makan dari pagi ya.
pukul. Tapi kayak aduh. Apa aku telepon mama aku aja kali ya? Tapi dia sibuk nggak sih? Aku tiduran aja lo lagi. Dia kenapa? Sakit apa? Oh, Ayo kita ke rumah sakit. Jadi keadaan si Nadia gimana dok? Apakah harus perlu dirawat inap? Nadia ini memang terkena demam berdarah. Saran saya sih dia dirawat inap aja Bu, karena demam berdarah terjadi karena beberapa faktor. Sekarang kan lagi musim hujan, jadi banyak nyamuk. Terus mungkin pola makannya Nadia berantakan. Terus ruangan di rumah mungkin jarang diperhatikan ya Bu. Jadi banyak pakaian yang numpuk sehingga membuat sarang nyamuk. Saran saya Nadia dirawat inap aja sampai dia bisa beraktivitas kembali. Untuk obatnya sudah saya resepkan. Nadia jangan lupa diminum ya. Baik dokter, terima kasih. Apa itu pengertian demam berdarah Dengue? Pengertian demam berdarah Dengue adalah demam berdarah yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Dan cara terinfeksinya melalui virus yang menginfeksi manusia dan nyamuk menggigit manusia, maka virus tersebut dapat berpindah ke dalam tubuh. demam berdarah biasanya muncul dari 2 hingga 5 hari setelah tubuh terkena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Biasanya gejala yang ditimbulkan yaitu pertama demam hingga 40 derajat Celcius, nyeri otot dan nyeri tulang, mual dan muntah, serta bintik merah di bagian tubuh. Biasanya gejala ini dapat hilang dalam kurun waktu seminggu. Namun, dalam beberapa kasus, gejala demam berdarah ini dapat semakin parah dan bahkan dapat menyebabkan kematian yang dimulai selama 1 atau 2 hari pertama sejak demam yang ada dalam tubuh kita menghilang. Dan juga disertai dengan nyeri pada perut dan mual muntah yang terus-menerus. Nyamuk Aedes yang terinfeksi oleh virus Dengue biasanya menghisap darah dari tubuh manusia yang mengalami demam tinggi atau yang disebut dengan viremia. Demam ini biasanya berlangsung sekitar 2-5 hari. Masa inkubasi nyamuk ini biasanya berlangsung sekitar 8-12 hari. Masa inkubasi ini disebut dengan masa inkubasi ekstrinsip. Biasanya pada manusia akan mengalami demam yang berlangsung secara tiba-tiba, nyeri punggung, nyeri saat menggerakkan bola mata, bahkan mengalami pendarahan. Masa inkubasi ini biasanya berlangsung sekitar 8-12 hari, tapi pada umumnya berlangsung sekitar 3-7 hari. Jadi pencegahan DBD itu ada 5. Yang pertama, lihatlah perabotan rumah tangga apakah tergenang air ataupun tidak. Sedangkan yang kedua itu gunakan lotion nyamuk. Yang ketiga gunakan kasa nyamuk. Yang keempat
bersihkan bak mandi selama seminggu sekali. Dan yang kelima, jangan menggantung pakaian ataupun menumpuk pakaian. Sedangkan penularan DBD itu apabila terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, pengobatan demam berdarah sebenarnya tidak memiliki penanganan khusus. Hanya saja kita perlu mencegah agar tidak terjadinya komplikasi dengan cara melakukan upaya pencegahan agar infeksi virus tidak dapat menyebar lebih luas lagi. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menangani demam berdarah. Yang pertama, mengkonsumsi obat demam panas. Yang kedua, mengkonsumsi air putih dengan jumlah cukup untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Dan yang ketiga, memantau frekuensi air kencing dengan jumlah urin yang keluar. Nah, apabila sudah merasa lemas, disarankan untuk pergi ke dokter untuk mendapatkan metode tambahan cairan melalui metode infus. Ada 3 cara penularan demam berdarah menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang disingkat WHO. Yang pertama, ada penularan dari nyamuk ke manusia. Virus dengue yang dikeluarkan ke manusia melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi, terutama nyamuk Aedes aegypti. Sekitar 8-12 hari setelah menghisap darah penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain. Yang kedua, ada penularan dari manusia ke nyamuk. Cara penularan demam berdarah juga bisa membuat nyamuk tertular virus dengue dari manusia. Penularan dari manusia ke nyamuk dapat terjadi hingga 2 hari sebelum seseorang menunjukkan gejala penyakit dan hingga 2 hari setelah demam mereda. Yang ketiga, penularan dari ibu hamil ke bayinya. Cara penularan DBD yang utama adalah antara manusia dengan nyamuk. Ketika seorang ibu memiliki infeksi demam berdarah saat dia hamil, bayi mungkin menderita kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan gawat janin. Kesimpulannya adalah jagalah kebersihan dan selalu memperhatikan lingkungan sekitar kita. Terima kasih.